bagaimana Pak menanggapi jika ada siswa-siswi yang rindu gabung ke madrasah tapi belum bisa calistung Pak Kasih? Jadi tidak dipersyaratkan bagi tingkat MI itu masuk dengan tes calitung atau baca tulis hitung, tidak dipersyaratkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat religi yang saat ini ada di rumah atau dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam siaran podcast IT, informatif, terkini, dan edukatif pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Saat ini bersama dengan saya, Sylvia Megawati sebagai host. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali untuk kita bahas pada semester 2 ini, yaitu pembukaan penerimaan murid baru madrasah yang kita kenal dengan istilah PMBM. Semester ini yang kita kenal dengan semester genap pada setiap tahun ajaran baru merupakan semester yang paling membuat pihak sekolah deg-degan. Mengapa saya katakan deg-degan? Karena di semester inilah penentuan target pencapaian siswa baru pada setiap sekolah ditentukan. Setiap siswa memiliki potensi emas yang berbeda-beda. Potensi itu tentunya bersifat unik dan inilah yang menjadi tantangan bagi pihak sekolah ketika siswa berada di madrasah harus mengembangkan setiap potensi yang ada pada diri siswa-siswi. Sahabat religi yang ada di rumah, hari ini saya tentunya tidak sendiri. Saya bersama dengan seorang narasumber hebat kita. Narasumber yang tentunya sangat membidangi bagian pendidikan madrasah. Beliau adalah Bapak M. Sarif Hidayatullah, SAG, MSy, Magister Syariah. Yuk sahabat religi, kita kenalan sama-sama dengan narasumber hebat kita. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu. Iya Bapak, gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Wow, luar biasa sahabat religi ya. Mari Bapak, mungkin sebelum kita mulai bincang-bincang kita pada hari ini, boleh Bapak sapa sahabat religi yang ada di rumah yang saat ini setia menyaksikan siaran podcast IT Kantor Kemenak Kepahyang. Halo sahabat religi, selamat pagi. Bisa bertemu lagi, berjumpa lagi dengan kami di sini. Ya, luar biasa ya Bapak ya. Saya rasa sahabat religi yang ada di rumah saat ini tentunya tidak sabar dengan materi, dengan apa yang mau kita diskusikan. Tentunya berkenaan dengan pembukaan penerimaan murid baru pada madrasah. Dan saat ini kita akan masuk ke dalam beberapa pertanyaan inti kita yang berkaitan dengan PMBM, penerimaan murid baru madrasah. Ya, pertanyaan pertama Pak Kasih ya. Siap. Nah, Pak Kasih yang pertama di sini apa saja Pak jalur yang dibuka dalam penerimaan murid baru pada madrasah ini Bapak? Baik, Bapak Ibu, bisa kami jelaskan bahwa dalam PMBM ini di madrasah tahun ini jalur-jalur yang untuk pendaftaran bisa lewat prestasi, afirmasi, dan madrasah secara reguler maupun secara baik swasta maupun negeri. Oke, baik Pak Kasih. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai jalur prestasi, afirmasi, dan juga reguler Pak ya. Iya. Nah, mungkin kita boleh Pak bagikan secara singkat dengan sahabat religi kita. Mungkin sahabat religi masih ada yang bingung mengenai apa sih jalur prestasi, afirmasi, ataupun jalur reguler. Baik. Boleh Pak berbagi info kepada kami semua. Baik, Ibu Selvi, bahwa jalur masuk melalui prestasi, bahwa siswa yang memiliki prestasi sebelumnya bisa mendaftar jalur prestasi, baik prestasi dalam bidang keagamaan, akademik maupun non-akademik. Misalnya kalau prestasi bidang keagamaan pernah memiliki prestasi juara tahfiz Quran, kemudian baca kitab turos itu kan memiliki sertifikat. Nah, bisa didaftar melalui jalur prestasi. Adapun afirmasi adalah bagi siswa-siswa kita yang memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas dan memiliki Kebutuhan khusus Pak ya. Iya. Jadi siswa yang disabilitas juga itu diafirmasi. Dan kuota ini juga harus memiliki kuota 15% dari jumlah
pendaftar, Bu. Jadi Keseluruhannya, sudah Pak, ya? harus ada gitu. Oke, berarti setiap kuota itu sudah ditentukan ya Pak ya? Ya, jalur prestasi pada madrasah itu harus ada 15%. Kemudian afirmasi juga 15%. Dan selebihnya Jalur reguler Pak ya. Oke, baik Bapak, terima kasih. Ya. Nah, kalau kita berbicara Bapak mengenai jadwal Pak ya. Ya. Mungkin boleh Pak kasih bagikan info kepada kita semua berkenaan dengan jadwal penerimaan murid baru madrasah Bapak. Oke Bu, makasih. Ya, Bisa dapat kami jelaskan bahwa jadwal penerimaan murid baru madrasah ini sudah sesuai dengan sebagaimana Juknis tercatat dalam Juknis bahwa dari Januari sampai Juli, Bu. Secara umum dari Januari sampai Juli. Di mana pada Januari sampai Maret itu seleksi madrasah jalur PMBM nasional bersama. Itu mulai Januari sampai Maret. Kemudian seleksi madrasah negeri swasta berasrama. Itu pada bulan Februari sampai dengan Mei. Kemudian seleksi madrasah negeri dan swasta baik jalur prestasi, reguler dan afirmasi itu di bulan Maret dan Juli. Sedangkan pada bulan Maret dan Juli juga pendaftaran ulang madrasah negeri dan swasta. Itu jadwal-jadwal bisa dicek secara online. Baik di sosial madrasah masing-masing dan offline bisa datang ke madrasah di mana siswa 7 atau wali murid 7 datang secara offline, datang ke madrasah menanyakan pembukaan pendaftaran itu. Oke Pak Kasih, terima kasih Pak Kasih Sama-sama. untuk penjelasan yang sangat luar biasa. Baik sahabat religi, mungkin bagi sahabat religi yang masih penasaran atau mau kepoin sekolah mana sih yang mau kita tuju jadi target buat putra-putri kita. Yuk jangan lupa boleh cek secara online melalui media sosial atau juga bisa langsung datang ke masing-masing sekolah yang menjadi tujuan dan target dari sahabat religi. Baik Pak Kasih, nah Siap. kalau kita berbicara, kalau tadi mengenai jadwal pendaftaran mungkin sudah oke, mengenai jalur sudah oke. Nah mungkin ini agak spesifik ya Pak Kasih ya. Kalau kita berbicara mungkin kan dari anak-anak kita atau siswa-siswi yang mau mendaftar itu tentunya dari berbagai macam latar belakang. Ya. Khususnya ekonomi, sosial maupun hal-hal yang lainnya, Pak Kasih. Nah, di sini saya mau tanyakan, apakah mereka memiliki kesempatan yang sama untuk sekolah di madrasah ini? Dan jika iya, mungkin apakah ada syarat secara detail yang bisa mereka siapkan untuk mereka masuk ke madrasah? Baik. Bagi siswa atau calon siswa yang ingin mendaftar di madrasah, bahwasanya bagi siswa yang kurang mampu itu tetap dapat mendaftar di madrasah dimanapun yang dituju tanpa kecuali, bahwa kami instruksikan kepada madrasah untuk menerima seluruh siswa baik yang tidak punya kemampuan ekonomi secara ekonomi, baik siswa yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi tetap dapat mendaftar, atau memiliki kebutuhan khusus juga bisa mendaftar di madrasah manapun yang dituju. Karena memang pendidikan madrasah itu sudah mengalami kemajuan di mana seluruh madrasah harus menuju pada pendidikan inklusif, Bu. Iya, di mana semua sama, semua hak anak didik itu sama untuk bersekolah atau belajar di madrasah dimanapun dia tuju. Adapun untuk yang ekonomi tidak mampu itu bisa kita lewat PIP, Bu. Ya, dan juga mungkin nanti ada Bapak asuh, Bapak angkat, Bapak asuh lah, Ibu asuh gitu kan. Iya, Bapak. Jalur-jalur itu nanti kita akan inikan. Yang jelas bahwa setiap siswa baik yang tidak mampu secara ekonomi maupun yang memiliki kebutuhan khusus bisa diterima di madrasah dimanapun yang ia tuju. Itu intinya. Luar biasa Ya. Pak Kasih ya. Ya. Wow, sahabat religi. Jadi kalau tadi kita sudah dengarkan penjelasan Pak Kasih, tidak ada halangan untuk masuk ke sekolah madrasah. Lantas, apalagi yang menjadi halangan bagi sahabat religi? Yuk segera ya, daftarkan ke madrasah terdekat. Dan di sana kita akan serahkan anak-anak kita untuk dididik bukan hanya secara akademik,
tapi jauh daripada itu secara agama. Baik Pak Kasih, nah ini berbicara mengenai kepanikan, kecemasan emak-emak khususnya Pak Kasih ya, para orang tua. Nah saya berbicara di sini Sahabat Religi bukan hanya sebagai host, tapi sebagai emak-emak juga ya, emak-emak yang punya anak usia TK nih Pak Kasih, yang mau kami hantarkan ke sekolah tingkat SD atau ke madrasah ya, ke MI seperti itu Pak Kasih. Tetapi anak kami ini belum bisa baca, tulis, hitung Pak Kasih. Nah jadi dalam hal calistung anak kami ini belum mampu di sana. Nah yang mau saya tanyakan bagaimana Pak menanggapi jika ada siswa-siswi yang rindu gabung ke madrasah tapi belum bisa calistung Pak Kasih? Baik, dapat kami jelaskan bahwa untuk masuk ke madrasah itu tidak dipersyaratkan anak harus bisa baca tulis hitung, tidak, atau calitung ya. Nah, itu enggak. Tapi secara juknis yang tertera bahwa siswa yang diprioritaskan masuk dan diterima di madrasah adalah siswa yang sudah berumur 7 tahun. Ini prioritas ini. Sesuai dengan juknis ya Pak Kasih ya, 7 tahun ya. 7 tahun. Ya. Jadi tidak dipersyaratkan bagi tingkat MI itu masuk dengan tes calitung atau baca tulis hitung. Tidak dipersyaratkan. Tapi yang diprioritaskan adalah umur 7 tahun, mari daftar ke madrasah. Ya, terima kasih Pak Kasih ya. Nah, Sahabat Religi, jadi jangan khawatir ya. Yang tadi mungkin masih khawatir, cemas, gimana nih? Anakku belum bisa calistung, kemana dong sekolahnya? Nah, Pak Kasih sudah jelaskan bahwa tidak ada pembatasan atau tes secara akademik Pak Kasih ya. Tetapi asal anak-anak Sahabat Religi sudah berusia 7 tahun, boleh segera datang ke madrasah terdekat. Nah ini Pak Kasih, tadi kan mengenai calistung, sini saya mau tanya lagi nih. Untuk jenjang MTS dan juga MA, nah biasanya ada persyaratan khusus ya Pak Kasih ya, untuk anak-anak yang diterima di jenjang MTS dan MA. Misalkan dalam hal prestasi seperti itu. Nah kira-kira prestasi apa saja Pak Kasih yang diperhitungkan untuk bisa masuk ke MTS dan MA melalui jalur yang 15% tadi Pak Kasih? Untuk jalur prestasi, siswa yang masuk lewat jalur prestasi di tingkat MTS dan MA itu bisa prestasi di bidang akademik, non-akademik maupun keagamaan. Artinya siswa yang memiliki prestasi dan dibuktikan dengan sertifikasi yang dimiliki bisa mendaftar lewat jalur prestasi. Dan kuota untuk prestasi di tingkat MTS MA ini ada 15% dari jumlah pendaftaran siswa. Oleh karena itu, siswa yang berprestasi boleh berbondong-bondong mendaftar di madrasah. Namun, madrasah memiliki hak untuk memvalidasi, Bu. Iya, memverifikasi juga, Pak. Data-data prestasi yang dimiliki yang diajukan sebagai syarat jalur prestasi. Jadi divalidasi oleh madrasah, terutama oleh panitia penerimaan. Apakah benar ini adalah milik yang bersangkutan? Nah, itu hak daripada panitia penerimaan murid baru di madrasah tersebut, Ibu. Terima kasih Pak Kasih untuk penjelasannya. Ya, baik Sahabat Religi. Nah, di sini bagi Sahabat Religi yang masih memiliki anak di usia MI maupun MTS yang mau masuk ke sekolah yang lebih tinggi, mungkin boleh dong berlomba-lomba, berkompetisi ya Pak Kasih ya, untuk mencari prestasi yang terbaik, yang tentunya nanti prestasi yang terbaik itu tidak akan sia-sia. Pasti juga ada hal yang positifnya. Contoh, bisa memilih sekolah favorit yang menjadi kerinduan sang putra-putri kita ya Pak Kasih ya. Luar biasa. Nah, baik Pak Kasih, di sini saya mau berbicara mengenai daya tampung berdasarkan rombongan belajar atau rombel. Nah, di sini kira-kira berapa kuota secara keseluruhan PMBM di Kabupaten Kepahyang ini Pak Kasih? Baik, Ibu, untuk rombel di Kabupaten Kepahyang ini dapat dilihat dari infografik yang ada di masing-masing madrasah atau media sosial yang dimiliki oleh madrasah setempat, Bu, atau di lingkungan siswa berada. Jadi dengan mengacu pada juknis yang sudah ada dan berlaku. Jadi jumlah rombel itu dapat dilihat dari grafik yang sudah dibuat oleh madrasah masing-masing, di mana kami instruksikan bahwa setiap madrasah untuk membuat grafik
sehingga masyarakat bisa melihat berapa jumlah rombel yang diterima di madrasah terdekat dari siswa. Ya, Pak. Ya, jadi setiap madrasah memiliki daya tampung yang berbeda, berbeda-beda, Pak, ya. Tentunya disesuaikan dengan sarana prasarana dan juga sumber daya manusianya, Pak, ya, tenaga pengajar yang ada di madrasah tersebut. Ya. Ya, baik sahabat religi, ternyata di masing-masing madrasah sudah punya daya tampung masing-masing. Mungkin kembali boleh sahabat religi cek kembali di media sosial masing-masing madrasah yang menjadi tujuan dan juga target sahabat religi. Di sana sudah dijelaskan ya Pak Kasih ya, berapa daya tampung jumlah siswa yang dapat diterima. Intinya, siapa cepat dia dapat. Kalau memang rindu masuk, ayo dong cepetan daftar ke madrasah terdekat dan terfavorit terbaik yang ada di hati sahabat religi. Nah, di sini Pak Kasih pertanyaan kembali yang cukup menarik Pak Kasih ya, tentunya berkenaan dengan keuangan gitu Pak Kasih ya. Nah, tentunya kami sebagai orang tua juga mau mendaftarkan siswa-siswi kami, terkadang ada kepanikan lain selain yang calistung tadi, kepanikan mengenai biaya Pak Kasih. Nah, biaya ini tentunya sahabat religi nggak bisa kita pungkiri. Sering ya kita bilang Pak Kasih ya, mau bergerak ke sana ada biaya, parkir aja ada biaya, kamar mandi ada biaya, apalagi pendidikan Pak Kasih. Ya, baik. Nah, di sini berbicara mengenai biaya, apakah ada pungutan Pak Kasih ketika kami para wali murid mau mendaftarkan anak-anak kami ke madrasah yang kami tuju? Baik Ibu Selvi, bahwa pemirsa, bahwa kami perjelas dan pertegas bahwa dalam penerimaan murid baru di madrasah ini tidak ada pungutan sepeser pun. Artinya mendaftar siswa di madrasah dimanapun ia ingin atau yang ingin dimasukkan dimanapun siswa ingin mendaftar di madrasah tanpa dipungut biaya pendaftaran sepeser. Itu Bu, nol biaya, Rp0. Luar biasa Pak Kasih ya, ternyata ini program yang sudah sangat dipersiapkan. Jadi sahabat religi yang tadi mungkin paniknya sama kayak saya, mau masukin anak ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, tapi panik akan biaya. Nah, di sini sudah ada solusinya. Pak Kasih kita menegaskan bahwa tidak ada pungutan untuk masuk ke semua madrasah kita Pak Kasih ya, Rp0. Jadi kembali, apalagi dong tantangan atau halangan dari sahabat religi untuk segera datang ke madrasah terdekat kita. Nah, ini Pak Kasih dan juga sahabat religi, ini pertanyaan terakhir yang mungkin masih menggugah kita. Nah, boleh Pak Kasih ya saya ajukan ya Pak Kasih ya. Siap. Nah, jadi dalam setiap hal yang kita lakukan tentunya juga ada proses ya Pak Kasih ya. Nah, mungkin bagi orang tua yang sedang berupaya atau yang mau mendaftarkan putra-putrinya ke madrasah terdekat. Nah, mungkin di sana ketika masyarakat menemukan kendala atau juga ada merasa sesuatu yang tidak sesuai, baik berkenaan dengan aturan maupun dengan juknis selama pendaftaran. Nah, di sini apa yang harus mereka lakukan, Pak Kasih? Baik, Bu Yulsi. Dalam hal penerimaan murid baru madrasah ini, bila masyarakat atau wali murid menemukan keganjalan atau keganjilan dalam penerimaan murid baru ini di madrasah, maka kami dari seksi Penmat atau pendidikan madrasah Kantor Bimbingan Agama menyiapkan kanal, Bu. Kanal pelaporan untuk melapor, masyarakat dapat melapor di kanal ini, dan insya Allah setiap laporan akan kami tindak lanjuti sesuai dengan peraturan dan aturan yang berlaku. Langsung kami tindak, kami telusuri dan kami tindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Iya, baik Pak Kasih. Nah, jadi ini sahabat religi dan juga kita semua yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini. Nah, Pak Kasih telah tegas menyatakan ketika ada kendala, boleh langsung lapor. Artinya apa? Tidak ada yang kami sembunyikan Pak Kasih ya. Betul. Dan tidak lupa laporan yang sahabat religi ajukan itu tidak kami diamkan saja, tapi segera ditindaklanjuti. Bahkan di Kemenak itu ada Dumas, Bu. Pengaduan masyarakat. Bisa lewat Dumas Kemenak diadukan.
Dan Ya. kanal kami juga ada di Dumas, di pengaduan masyarakat di kantor Kementerian Agama, Bu. Iya, baik Pak Kasih ya. Jadi dengan pengaduan di Dumas juga artinya sahabat religi boleh melaporkan hal-hal yang mungkin janggal ditemukan di lapangan. Tentunya kami dengan senang hati untuk menindaklanjuti itu, bukan berarti untuk menjatuhkan tenaga kami ya Pak Kasih Iya, ya, iya, iya. tetapi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahyang. Dan jangan lupa Pak Kasih ya, ada link di bawah ini Pak Kasih ya, Ya, link di tempat bawah ini. pelaporan Tempat yang pelaporan. nanti boleh sahabat religi langsung isi di sana jika ada kendala di lapangan. Ya. Baik Pak Kasih, Siap. kita sudah bincang-bincang dengan banyak pertanyaan Ya. berkenaan dengan penerimaan murid baru madrasah. Dan tentunya hal ini juga yang sudah disaksikan oleh semua sahabat religi. Dan mungkin jika masih ada hal-hal yang kurang dipahami atau yang masih membuat hati sahabat religi penasaran, bingung, boleh sekali lagi cek situs secara online dalam setiap media sosial masing-masing madrasah atau datang langsung ke sekolah yang bersangkutan agar dapat menemukan informasi yang lengkap dan lebih valid. Nah, di sini Pak Kasih tadi sudah juga menjelaskan mengenai keunggulan madrasah. Mengapa harus masuk madrasah, Pak Kasih? Yuk kita katakan sama-sama. Madrasah maju, bermutu, mendunia. Baik sahabat religi, sampai di sini siaran podcast IT Kemana Kepahyang. Kita akan jumpa lagi di siaran podcast IT berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.